Vanessa terpantau sempat dikawal ketat Patwal Polda Jateng. Vanessa itu siapa? Ya, Lutfi bilang teman biasa, orang nggak kenal kata dia. Ya kan? Kalau Vanessa bilang hanya teman di situ. Nah, kalau namanya teman, Vanessa ini kan bukan pejabat negara. Pertanyaan saya, kok dikawal sama Patwal Polda Jateng? Lutfi ini harusnya diperiksa oleh KPK. Ya, sebelum dia mendaftar sebagai pilkada, harusnya diperiksa KPK dia. Bagaimana kok orang yang punya harta, ya istilahnya aset negara di situ, Patwal itu kan biayanya, gajinya kan gaji dari negara. Kok untuk ngawal orang sipil? Halo teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di acara Cerdas Hukum. Teman-teman, saya mau memberikan kritik kadang-kadang kalau soal penegakan hukum ya, atau tentang yang terjadi di Indonesia ini, biasanya kata-kata saya vokal keras ya. Sebenarnya saya bukan mau mencemarkan nama baik orang ataupun mau menyudutkan orang-orang tertentu ya, tapi memang ini opini dari saya pribadi teman-teman ya. Jadi bagi yang setuju silakan, bagi yang nggak setuju silakan ya. Ketika saya kemarin ini masukin podcast tentang pilkada di Jawa Tengah teman-teman ya, banyak sekali itu input ke saya ya. Ada yang pro, ada yang kontra tentunya teman-teman ya. Ada yang nggak setuju, ya nggak masalah. Ini namanya juga opini teman-teman ya. Tapi saya mau menambahkan dan mau memperkuat opini saya sebelumnya. Kalau sebelumnya saya bilang yang bersangkutan itu tidak layak kalau menurut saya ya untuk mendapatkan voting dari saya, teman-teman ya. Hari ini saya mau memperkuat lagi, bahkan ada alasan-alasan berikutnya, teman-teman ya. Baiklah, kita lihat di sini berita yang masuk di suara.com ya. Jadi ini berita dari media nasional ya, teman-teman, bukan kata-kata Alvin Lim. Jadi dibilang di sini, teman-teman, dengan berjudul beritanya 5 mobil Ahmad Lutfi versus LHKPN. Ada yang dipakai Vanessa Nabila. Nah, ingat kan dari podcast yang sebelumnya saya bilang Vanessa Nabila itu katanya minjem mobil si Ahmad Lutfi. Jadi dia bilang mobilnya punya Ahmad Lutfi ya. Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi tengah diisukan menjalin hubungan spesial dengan selebgram Vanessa Nabila. Terbaru, Vanessa Nabila terciduk memakai mobil mewah milik Ahmad Lutfi. Vanessa terpantau sempat dikawal ketat oleh Patwal Polda Jawa Tengah. Waduh. Situasi semakin panas saat viral mobil Land Cruiser milik Lutfi dituding belum membayar pajak. Adapun mobil yang dinikmati Vanessa adalah Land Cruiser berwarna putih dengan nomor plat Jawa Timur L1989FI. Momen Vanessa menaiki mobil mantan Kapolda Jateng itu terjadi di bandara. Lantas, apakah mobil itu terdaftar dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Ahmad Lutfi? Ya. Jadi dibilang di sini teman-teman bahwa dalam LHKPN total harta kekayaan Ahmad Lutfi itu cuma 10 miliar katanya ya di sini ya. Lutfi melaporkan harta berupa alat transportasi dan mesin. Ia memiliki 5 mobil dan sebuah motor dengan nilai 935 juta. Namun dari kelima mobil yang dilaporkan Lutfi ke LHKPN tidak ada mobil Land Cruiser yang dipakai Vanessa Nabila. Nah loh, satu mobil Toyota Jeep keluaran 1982. Wah, mobil tua 1982. Harganya 100 juta. Ya iyalah kalau 1982. Mobil CR-V tahun 2010. Wah, mobil yang udah 14 tahun tuanya. Harganya 200 juta. Mobil Toyota Hardtop tahun 1984. 250 juta. Toyota Hardtop keluaran 1980.
250 juta. Mobil Toyota Hardtop tahun 1966 harganya 100 juta. Wah, mobil tua semua. 1966, 1980, 1984, 2010 dan 1982. Yang paling baru cuma 2010. Kelihatannya kayak orang sederhana ya, teman-teman ya. Tapi anehnya di sini ya, si Nabila itu bilang dia punya mobil, teman-teman. Si Ahmad Lutfi ini ya, mobilnya itu mobil Land Cruiser putih ya. Saya coba tampilkan gambarnya ya, teman-teman ya. Kita cari ya. Mobil Ahmad Lutfi. Nah, di sini teman-teman ya, gambarnya ini ada nih. Kita lihat di Google nih. Ini ada Vanessa Nabila lagi keluar. Ini ada mobil ya, LX 570 ya. Saya kasih tahu teman-teman, mobil LX ini bukan Land Cruiser ini, teman-teman. Ya, kalau saya lihat ini mobil Lexus. Lexus LX 570 itu harganya kalau kita lihat di Google lagi ya, berapa harga Lexus LX 570 harga price ya. Nih ya, harganya 3 sampai 4 miliar teman-teman di sini. Nih, bisa kita lihat. Harga Lexus LX 570 Sport 3,4 miliar. Bayangin, 3,4 miliar. Ya. Nah, kalau saya melihat berita ada di sini, ini makin menunjukkan kepada saya, membuktikan bahwa opini saya memang dia nggak layak menjadi pejabat. Kenapa? Pertama, kalau benar ini adalah mobil milik Lutfi, yang bilang bukan saya ya, yang bilang Vanessa, dia bilang itu pinjem mobilnya punya Lutfi, kata dia kan. Nah, kata si Vanessa kan, bagaimana dia bisa mendapatkan mobil seharga 3,47 miliar ya? Bagaimana? Orang yang golongan menengah aja sulit kok untuk beli Lexus. Orang kaya aja kalau nggak kaya-kaya banget nggak bisa beli Lexus, teman-teman. Ya 3,47 miliar. Sedangkan gaji Kapolda itu kurang lebih ya antara paling 5 sampai 7 juta ya. Ya, secara resmi itu gaji Kapolda 5 sampai 7 juta. Kalau dia punya anak terus mesti bayar pengeluaran dan lain-lain. Terus mau cicil mobil berapa? Kalau mau cicil mobil Lexus 3,47 juta, ini bulanannya bisa 50 juta, teman-teman. Ya. Bulanannya bisa 50 juta, sedangkan uang dia cuma 5 juta. Mungkin nggak besar pasak daripada tiangnya? Nggak mungkin. Berarti kalau memang ini mobil Lutfi, diduga keras, mobil ini mungkin didapatkan, ya mungkin ya didapatkan dari hasil korupsi atau gratifikasi, mengingat dia sebelumnya Kapolda. Ya. Oke, selain dari itu apalagi yang menjadi concern saya, teman-teman? Ada, ya. Nah ini saya bahas, teman-teman ya. Ada, concernnya bukan di situ doang. Ini dibilang di sini, teman-teman ya. Dibilang tadi, kita baca lagi, Vanessa terpantau sempat dikawal ketat Patwal Polda Jateng. Vanessa itu siapa? Ya, Lutfi bilang teman biasa, orang nggak kenal kata dia, ya kan? Kalau Vanessa bilang hanya teman di situ. Nah, kalau namanya teman, Vanessa ini kan bukan pejabat negara. Pertanyaan saya, kok dikawal sama Patwal Polda Jateng? Apakah dia orang yang sedang dalam kesulitan? Kagak. Kok dikawal dengan Polda Jawa Tengah? Berarti, mohon maaf teman-teman ya,
Lutfi ini harusnya diperiksa oleh KPK. Ya, sebelum dia melamar, ya mendaftar sebagai pilkada, harusnya diperiksa KPK dia. Bagaimana kok orang yang punya harta, ya istilahnya aset negara di situ, patwal itu kan biayanya, gajinya kan gaji dari negara. Kok untuk ngawal orang sipil, ini kan jadi pertanyaan, kok ada penyalahgunaan? Ya, Kaisang aja kemarin jadi masalah ketika dia naik, ya ketika naik private jet orang lain di situ atau minjem. Apalagi ini menggunakan milik negara ini, teman-teman. Terus kedua, di LHKPN-nya nggak ada. Ya, mobil Lexus ini nggak ada, atau Land Cruiser-nya ini nggak ada. Tapi dibilang milik. Nah, ini harus diperiksa. Apakah ada penggelapan pajak? Berarti dia ada penghasilan lain yang mungkin dia nggak lapor. Berarti dia nggak jujur terhadap pajak. Bagaimana kita mau memilih pemimpin Indonesia yang nggak jujur, apalagi sekelas gubernur, teman-teman. Ya. Nah inilah teman-teman ya, makin nyata kalau kemarin alasan saya nggak memilih dia karena dia dari pihak kepolisian, ya kepolisian sudah terkenal, banyak tempat sampah, lumpur di situ, kotor, ya. Nah ini sekarang terbukti lagi, kata-katanya nggak bisa dipercaya. LHKPN yang isinya apa, kenyataannya pakainya mobil lain, ya. Aset atau resource dari negara seperti patwal dipakainya untuk apa? Ngawal teman-temannya dia. Bagaimana? Polisi itu kan pengawal, sebenarnya dia polisi itu ditugaskan untuk melindungi masyarakat, bukan ngawal. Emangnya satpam apa? Aduh, teman-teman ya. Jadi Lutfi ini kalau menurut saya pantasnya ini jadi pemeriksaan KPK, wajib minimal diperiksa oleh KPK. Itu kalau Prabowo berani. Ya, saya jujur teman-teman ya, saya kecewa sama Prabowo. Kenapa? Prabowo itu gembar-gembor, dia mau katanya negara itu bagus. Dia mau juga Indonesia ini bersih kata dia ya. Kita dengar nih teman-teman videonya kata-kata Prabowo langsung. Jadi supaya jangan dibilang saya ini sembarangan berbicara atau saya ini main asal bicara aja teman-teman ya. Jadi Prabowo ini sempat di dalam sebuah acara berbicara dan ingin pemerintah yang bersih. Ya, kita lihat bagaimana pemerintah yang bersih itu, apakah itu tercapai. Ya, kalau kita lihat seperti sekarang ini, teman-teman. Karena yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Tak ada negara yang berhasil. Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Wah. Kita dengar ya, gimana Prabowo bilang dia ingin memerintah Republik Indonesia yang bersih, pemerintah yang bersih. Bagaimana pemerintahnya bisa bersih kalau calon gubernurnya atau gubernurnya ya kan pajak aja nggak lapor, teman-teman. Bagaimana bisa bersih? Ya, jujur aja nggak, harusnya dia jujur dong. Kalau pajak diri sendiri aja nggak jujur, gimana mau bersih? Ya, pemerintah mana yang bersih kalau pemimpinnya atau gubernurnya menggunakan aset dan aparat negara untuk kepentingan pribadi? Ya, untuk ngawal wanita simpanannya. Ya, katanya wanita simpanannya nih, atau teman spesialnya, whatever it is. Dia cowok, ya, duda, oke. Untuk dia pacaran mau sama siapa, itu bukan ranahnya kita. Tetapi menggunakan aparat negara, yaitu Patwal Polda Jawa Tengah, untuk nganterin ya KTM-nya dia, itu sangat tidak bermoral, teman-teman. Ya. Jadi seharusnya kalau saya aja tahu, masa Prabowo nggak tahu sih? Jadi teman-teman, ya bagi yang punya akses ke Prabowo, tolong video saya ini di forward ke Bapak Presiden, supaya Bapak Presiden sadar, ya
Dia mengendorse, dia suruh kita pilih Ahmad Lutfi, ya kan? Tapi kalau menurut saya Ahmad Lutfi ini nggak bersih. Kenapa saya bilang nggak bersih? Ya itu tadi, ada dugaan aset dia nggak masuk LHKPN, penyalahgunaan aparat negara di situ ya. Ini udah orang yang, sorry ya, menurut saya moralnya itu udah nggak masuk. Kalau moral dan integritasnya udah nggak ada, ya kan, kita nggak usah ngomongin kemampuan lagi, teman-teman. Udah nggak bakal mampu. Dan tidak akan jadi Indonesia ini akan jadi bersih. Dan inilah, teman-teman, ya, yang tercantum di kabinet-kabinet Indonesia. Ya. Jadi kalau saya kemarin ada bilang, mohon maaf ya, opini saya lagi sendiri pribadi, bahwa kabinet yang disusun oleh Prabowo itu adalah kabinet maling, kabinet sampah. Kenapa? Hal yang sama kalau diberikan kesempatan untuk memeriksa ya LHKPN mereka dibandingkan dengan penghasilan, dibandingkan dengan aset yang mereka punya, pasti beda, teman-teman. Nggak akan masuk. Ya, itu saya tahu. Beberapa dari mereka saya tahu. Ya. Dan ada orang yang aneh tiba-tiba ya kan bisa menjadi super kaya, banyak orang banyak ini, padahal bisnisnya rugi. Ya, mereka sedang mencuci uang. Itu banyak, teman-teman ya, yang diduga mencuci uang. Kita udah tahu lah di berita. Ya, NCW juga kemarin sempat bicara, ya, NCW sempat bicara bahwa Raffi Ahmad diduga ya kan mencuci uang juga. Masuk ke kabinet Prabowo. Ya, teman-teman. Kita lihat. Jadi teman-teman, ya saya rasa angan-angan Prabowo ini untuk memimpin pemerintah yang bersih itu nggak ada, nggak bisa. Dan tadi Prabowo bilang, untuk perusahaan, untuk pemerintah bisa jadi maju, negara Indonesia bisa jadi maju, harus bersih. Kita tahu ini sekarang nggak bersih. Berarti apa yang akan terjadi dengan pemerintahan Indonesia? Tidak akan jadi lebih baik, teman-teman. Ya. Nah, disinilah hati saya sedih, jujur. Saya bicara, saya ada resiko, teman-teman, ya. Tapi saya harus berbicara. Saya harus mengingatkan presiden saya. Saya harus. Karena walaupun dia melakukan kesalahan, menurut saya dia melakukan kesalahan, he is still my president. Dia tetap presiden saya. Dan dia terpilih secara sah, ya. Dan saya junjung tinggi itu. Sampai kapanpun dia tetap pemimpin saya. Tetapi sebagai pemimpin, saya sebagai masyarakat, saya punya kewajiban untuk memberitahu. Ibarat wajah presiden saya ini ada corengan arang. Orang takut kalau ngomong nanti malah diomelin sama dia. Tapi saya harus bilang, supaya apa? Supaya dia hapus arang itu, supaya dia makin ganteng, kelihatan ganteng. Itu yang saya mau, teman-teman. Saya hanya mau Indonesia yang lebih baik. Saya hanya mau Indonesia yang lebih baik, teman-teman. Ya, saya bicara seperti ini bukan untuk menyerang Indonesia, bukan untuk menyerang pemerintah Indonesia, bukan untuk menyerang Presiden Prabowo, bukan untuk menyerang pejabat, tidak. Saya cuma khawatir kalau sampai pemerintahan dipimpin oleh orang-orang yang nggak layak, nggak bersih, teman-teman, ya, yang menyalahgunakan aset negara. Kalau dia bisa menggunakan patwal dengan mudah untuk anterin cewek simpanannya, apakah nggak bisa nanti dia dengan mudah mengkorupsi ya aset milik Pemprov untuk kepentingan diri dia sendiri atau untuk kepentingan temannya dia? Bisa aja dong. Karena bagi dia biasa-biasa aja kok pakai patwal buat orang lain, teman-teman. Ya, di sini loh, saya berbicara ini ya, jangan sampai orang yang harusnya masuk penjara, ya, di KPK, diperiksa KPK, malah jadi pejabat. Ya, malah diangkat. Ini yang sangat repot, teman-teman ya. Sangat-sangat prihatin saya, teman-teman, dengan Indonesia ya. Sangat-sangat prihatin, teman-teman. Terus Ahmad Lutfi bilang dia nggak kenal sama Vanessa ya di dalam klarifikasinya. Kita bisa lihat klarifikasinya di Deddy Corbuzier, teman-teman.
Ini saya kasih lihat beritanya ya teman-teman dari Pos Kota. Ya, jadi apa yang saya ambil, sumber yang saya ambil ini adalah sudah menjadi konsumsi publik teman-teman ya. Konsumsi publik. Jadi berasal dari media pers ya. Sempat bantah jadi simpanan, dia bantah jadi simpanan. Vanessa Nabila pamer potret akrab dengan anak Ahmad Lutfi. Selebgram Vanessa Nabila menjadi sorotan dan bahan perbincangan seusai dituding sebagai simpanan calon gubernur Jawa Tengah. Saya nggak masalah tentang simpanannya. Dia laki-laki normal, ya, punya kejantanan normal lah kalau pengen cewek cantik. It's okay, ya, nothing to be bad. Nggak salah di situ. Sebelumnya sempat membantah menjadi simpanan, hanya sekedar bertemu di pertemuan yang tidak disengaja. Nah ini yang saya keberatan, ya, nggak usah berbohong. Kalau memang lu pacaran ya bilang aja lu pacaran, ya dong gitu loh. Kita pengen pemimpin yang jujur atau pemimpin yang suka bohong. Kalau memang Ahmad Lutfi itu menjalin hubungan, ya cerita aja ke masyarakat. Normal kok dia udah ditinggal mati sama istrinya. Ya kan, mau cari istri lain boleh, tidak melanggar hukum, nggak usah malu. Cuma kalau dia bilang di sini, cuma dibilang hanya sekedar bertemu di pertemuan yang nggak sengaja, itu mah bullshit. Kalau pertemuan yang nggak sengaja, kok bisa dikawal sama patwal? Namanya lu dikawal kan berarti lu ketemu, habis itu ada suruhan dari Kapolda. Lu pikir patwal Polda Jawa Tengah siapa aja bisa pakai? Kayak Alvin Lee mau pakai bisa? Kagak bisa. Nggak bisa. Ya. Jadi ini nggak mungkin pertemuannya hanya disengaja. Jadi disinilah saya merasa, ya, opini saya ya, ini orang yang nggak jujur teman-teman. Orang yang nggak jujur. Kalau orang yang jujur dia nggak perlu takut. Kayak saya jujur. Saya Alvin Lee pernah nyuap. Dulunya saya penjahat, it's okay. Ya kan, saya jujur, saya nggak takut di situ. Ya kan, toh, at least saya bilang, dulunya saya sering nyuap, sekarang saya udah nggak pernah, sudah tidak mau dan tidak akan lakukan hal itu lagi. Simple toh, ya. Dibilang di sini teman-teman, tak hanya itu soal mobil mewah Ahmad Lutfi, Vanessa mengaku hanya dipinjamkan, dia bilang. Namun saat ini justru ia terciduk memamerkan kebersamaan dengan keluarga Ahmad Lutfi bersama kedua anaknya. Dibilang sini, ya, akun X @tom_tom_dr mengunggah sebuah potret kebersamaan selebgram dengan anak-anak Cagup Jateng. Katanya nggak kenal, katanya cuma berteman, katanya dipinjemin mobil. Tulis keterangan akun tersebut dikutip dari Pos Kota. Ya. Lebih lanjut, Garing menyinggung soal mobil Mini Cooper yang mengaku hanya dipinjamkan. Terus ada lagi nih mobil Mini Cooper. Tadi di LHKPN nggak ada teman-teman. Ya, dibilang di sini, kalau boleh nebak, pasti Mini Cooper tahun 2022 nih, harganya berapa? Ya, jadi teman-teman bisa melihat bagaimana, ya, kita lihat dari sini ada dugaan ketidakjujuran, teman-teman ya. Kalau saya sih jujur aja, balik lagi sama seperti yang sebelumnya. Kalau disuruh milih Ahmad Lutfi, ya, saya jijik, teman-teman, najis. Kenapa? Kelihatan ini orangnya tukang bohong. Ya, dengan apa yang dikatakan di sini aja loh, ya, berarti ini orang yang nggak mau terus serang di situ. Padahal sebagai pejabat negara, sebagai pejabat pemerintah, itu ada kewajiban dia transparansi. Ya, kenapa harus ada LHKPN, ya, laporan hasil kekayaan, ya, penyelenggaraan negara di situ. Karena memang mereka itu, pejabat itu diawasi oleh masyarakat, ya, itu udah resikonya mereka. Kalau mereka tidak mau dikritik atau diawasi oleh masyarakat, jangan jadi pejabat, mundur di situ, ya. Jadi saya lihat di sini teman-teman, ini sangat jujur ya, sangat mengecewakan, ya. Dan saya harap warga Jawa Tengah itu pintar-pintar, ya. Saya berbicara seperti ini tidak akan merugikan si Ahmad Lutfi. Kenapa? Saya bukan warga Jawa Tengah, jadi saya nggak bisa voting. Tapi saya mengingatkan teman-teman saya setanah air di Jawa Tengah yang memiliki hak voting, ya, cobalah lihat, ya kan.
calon gubernur macam apa, calon pemimpin macam apa yang Anda mau pilih nantinya. Mau Jawa Tengah maju atau mau Jawa Tengah dibohongin. Ya kan? Kalian mau pemimpin yang jujur atau pemimpin yang tukang bohong? Ayo. Mau pemimpin yang bisa memberikan harta dan aset pemerintah provinsinya bagi masyarakat, atau pemimpin yang akan menggunakan aset dan resource provinsi untuk kepentingan dia pribadi, atau untuk kepentingan teman-temannya dia, atau untuk kepentingan wanita simpanan dia. Coba mau gimana teman-teman? Ya, mau Indonesia tuh kemana? Ya, karena pilihan Anda ini berarti loh. Kalau Anda memilih pemimpin-pemimpin yang buruk di situ, maka Indonesia akan buruk. Minimal kalau pemimpin daerahnya buruk, Jawa Tengah misalnya buruk, ya Jawa Tengah nanti akan buruk, akan makin terpuruk di situ. Itu yang saya akan kasihan teman-teman ya. Saya ngelihat itu jujur, saya tergerak. Makanya saya beritahukan kepada teman-teman, ya ini bukan bersifat paksaan, bukan intimidasi, bukan ajakan. Ya, ini opini saya pribadi. Silakan masyarakat yang mau ikut, silakan. Yang percaya opini saya silakan. Nggak percaya juga nggak apa-apa. Ya kan? Itu hak kalian kok untuk memilih. Ya, karena kenapa? Kalau kalian memilih yang salah, nanti yang suffer itu juga kalian. Karena dia jadi pemimpin daerah kalian, bukan pemimpin daerah saya. Tapi saya sebagai sesama warga negara Indonesia, ya saya punya kewajiban moral untuk minimal point out saya punya opini dan apa yang saya pikirkan dari apa yang diketahui di media ini teman-teman ya. Supaya teman-teman itu bisa secara cerdas. Kita tuh harus merubah Indonesia seperti yang tadi Pak Prabowo bilang. Prabowo udah benar ketika dia bilang pemerintah tidak akan bisa maju tanpa pemerintah yang bersih. Itu udah benar. Tapi yang salahnya adalah dia salah milih orang. Yang dia pilih jadi pimpinan, yang dia pilih jadi kabinet dia itu ya, sorry teman-teman ya, di dalam opini saya ini, opini pribadi saya, maling teman-teman. Maling dan sampah. Jadi bagaimana mau kabinet itu bersih dan harum kalau isinya maling dan sampah teman-teman ya. Sudahlah. Saya akan melihat kalau kita lihat kayak gini dan dibiarkan dengan kabinet yang sekarang 5 tahun ke depan, percaya omongan saya, Indonesia tidak akan menjadi lebih baik, Indonesia akan menjadi lebih turun teman-teman. Dan disitulah hati saya sedih. Makanya saya bikin podcast ini sebagai peringatan. Ya, siapa tahu Bapak Presiden ini sedang lalai. Ya, dia lagi euforia senang-senangnya dipilih jadi presiden, sehingga siapa aja dibagi kue. Ya, dia lupa bahwa yang dia bagi kuenya ke maling. Jadi kue yang dia bagi itu nggak kebagian ke masyarakat. Ya, kuenya dimakan sendiri, dikorupsi sama dia, sama kabinet-kabinetnya. Ya, oknum-oknum. Ya, saya bicara oknum, teman-teman. Jadi disinilah kita harus ya khawatir dan kita harus berikan kritik kalau kita lihat presiden kita mungkin berjalan ke arah yang menurut kita nggak benar. Ya, kita harus berani bicara. Gak apa-apa, dia mau benci sama saya nggak masalah. Saya tidak ada perasaan benci. Justru saya mau dia menjadi presiden yang baik. Kalau bisa 08 ini menjadi presiden yang terbaik di sepanjang masa. Tapi itu tidak akan terjadi jika jenderal-jenderalnya jenderal-jenderal sampah dan jenderal-jenderal maling. Gak akan terjadi. Gak usah dicuri sama musuh, ya kan? Nanti gak usah dicuri sama musuh. Asetnya, hartanya akan dicuri oleh kabinetnya sendiri, oleh maling-maling sendiri. Itu yang saya takutkan akan terjadi, teman-teman. Oke? Jadi teman-teman, vote wisely, ya. Resiko ada di tangan Anda, para pemilih warga Jawa Tengah. Terima kasih dan salam cerdas hukum.